Halo Pomreds, gimana kabarnya? Hari ini kita ketemu tamu baru kita nih, datang jauh-jauh ke Jatinangor buat ngobrol sama Pomreds sekalian. Halo, salam kenal. Boleh nih perkenalan dulu sama saya? Ala自己紹介や。Iya, boleh jika suka silahkan. 先輩、はじめまして。私の名前はリタと申します。チルゴンから来ました。よろしくお願いします。Hai, yoroshiku onegaishimasu. MC-nya nggak bawa. Oh, MC-nya nggak bawa, nggak apa-apa. Diterima, yoroshiku onegaishimasu. Hai, berarti kalau gitu aku juga harus dikoshokai ya. Iya. Oke, hajimemashite, watashi wa Baby Zara desu. Bakashi kara kimashita. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Silakan. Hai. Oke, jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang karena kebetulan pomreds kalian nih yang dari sastra Jepang juga penasaran banget sama kehidupan Dita Senpai sebelumnya. Bukan kehidupan Dita Senpai sebelumnya sih, kehidupan yang sekarang di tahun-tahun sebelumnya gitu sih Senpai. Oh iya, naruhodo. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai ya Senpai ya. Sebelumnya nih, yang pertama pas mau masuk sastra Jepang Unpad, motivasi Senpai itu apa sih? Kenapa harus sastra Jepang? Kenapa nggak jurusan-jurusan lain gitu? Iya ya, kenapa ya? Saya pilihannya dulu tuh dua. Kalau nggak sastra Jepang, ilmu sejarah. Ya untung aja masuk sastra Jepang ya, bukan untung aja ya maksudnya ya. Alhamdulillah ilmunya sampai dan dipakai di kerja sekarang gitu. Dulu mah sesimpel kayak ada teman yang di Unpad. Terus nanya kan, aduh, lu kuliah mana nih? Unpad aja bareng gue bro gitu ya. Oke, sastra Jepang. Pas udah masuk Unpad udah gak ketemu sama orang yang nyampe lulus. Sampai sekarang. Oh jadi yang bikin motivasi itu pengen ketemu nih orang gitu doang atau gimana? Ya sebenarnya kenapa sastra Jepang juga dulu ya bilangnya ya pengen punya pacar cewek Jepang sih. Oke. Ya alasan simpel gitu yang kepake kok. Motivasinya berarti ya. pengen pacaran sama orang Jepang sampai Jangan tapi Cino, kamu juga hoshi desu. tapi sampai sekarang kesampaian kan? Oh kesampaian dong. Oh, kesampaian. Kesampaian. Berarti kesampaian ya cita-cita dan motivasinya pengen masuk sastra Ya Jepang. gak berlangsung lama sih tapi ya sudah lah. Tapi kan udah kesampaian. Iya udah kesampaian ya. Menarik. Tapi kenapa pilihan keduanya bisa ilmu sejarah? Dulu itu suka nyari fosil dinosaurus sih, jadi ya berharapnya sih ya masuk arkeologi atau ilmu sejarah gitu ya kan ya, ke situs-situs sejarah kan. Cuman kalau dibanding sama itu ya bahasa Jepang kayaknya lebih menarik. Dulu mah gak wibu-wibu amat rasanya sih di SMA juga belajar bahasa Jepang kayak gak niat gitu kayak ya udah belajar aja gitu ya. Ya tahu mah tahu gitu kayak Lark and Chill apa musik anime mah tahu cuman nggak segitunya tapi ya ambil aja gitu sasisme. Yang bener-bener mendalami gitu. Oke, menarik banget. Berarti motivasinya itu pengen punya pacar Jepang dan alhamdulillah kesampaian sih. Ya semacam. Kalau gitu sekarang kita lanjut deh, kegiatan-kegiatan apa aja sih yang Senpai lakuin selama jadi mahasiswa sastra Jepang di Unpad? Oh banyak, dari yang benar sampai yang nggak benar. Iya. Ikutin apa aja nih kegiatan Kalau boleh klubnya tahu? dulu itu masuk DMC iya, Kendo iya, sama Henshin juga iya. Walah banyak juga nih. Ada kayak klub juga sih, tapi rada jarang. Yang penting kan ada olahraganya ya Kendo. Harus balance ya maksudnya. Benar. Olahraga sama kehidupan gitu. Iya. Boleh deh dibahas satu-satu mulai dari DMC. Kalau di DMC itu Senpai ngapain aja nih kegiatannya? Kalau DMC pertama alasan masuk DMC karena dulu memang suka gambar-gambar ya. Ya kebetulan ya ada klub DMC ya udah masuk aja gitu. Oke. Ya dan di DMC itu nggak tahu sekarang kayak apa ya. Penasaran juga kabarnya yang sekarang si ininya masih DMC Cerot kayak dulu DMC Cerot Creativity of Talent dulu ada gitu. Kalau sekarang apa ya gitu ada anak DMC. Nggak ada sih di sini Senpai. Iya. Terus di DMC itu kegiatannya ya biasanya ya tiap minggu ya gambar dengan satu tema. Kayaknya masih jalan sekarang di line group juga masih jalan rajin banget. Gambarnya juga bagus-bagus anak DMC sekarang. Sama dulu di tahun-tahun terakhir itu dari saya sama teman saya ngajak anak DMC buat bikin komik kompilasi namanya Orion, Original Comic Compilation. Nah itu yang pertamanya tuh yang angkatan paling mudanya 2011 kalau nggak salah. 2011, udah lama juga 2011 atau 2012? 2011 ini.
Jadi itu bikin yang pertama, jadi diajarin cara bikin story sama produksinya. Jadi dibagi tuh, ada tim produksinya, ada tim yang bikin manganya gitu. Itu udah terbit dan dijualnya tuh di Facebookan. Facebookan apa itu? Facebookan tuh Matsurinya sekarang ada gak sih Matsuri? Facebook kan ada, tapi namanya diganti sampai jadi pajama sebenarnya. Benar, ya, karena Facebookan sudah tidak musim. Iya, ya dijualnya di situ. Banyak laku ya, itu di MC pasti laku, makanya mungkin kehabisan terus sih bukunya ya. Jadi sekarang mungkin si Orion itu udah lama sih, udah berjalan terus. Terakhir sih waktu itu saya koleksi nyampe yang ke-6 apa ke-7 gitu. Jadi ya di 7 angkatan itu udah jalan terus. Sebelum si Orion itu muncul ada namanya komik PSBJ, itu ya proker si ketua DMC DMC juga. sebelumnya. Tapi saya bukan ketua DMC. Jadi sebelumnya dari komik PSBJ ganti project ke Orion atau dua project yang beda? Beda. Jadi yang PSBJ ya PSBJ, yang Orion ya Orion. Tapi untuk ngerjain project ini kira-kira makan waktu berapa lama sih, Senpai? Tergantung kemalasan. Iya, semalas-malasnya yang penting sebelum hari cetak harus jadi aja. Kayak orang ngajar Komifuro sekarang gitu. Iya. Yang penting sebelum hari cetak ada. Menarik sih, menarik. Selain di MC tadi sempat mention juga Kendo, Kendo. Kalau Kendo gimana sih kalau dulu bedanya Kendo yang dulu sama yang sekarang? Oh, jauh beda. Kendo yang sekarang enak. Semuanya udah punya Sinai gitu, kayaknya udah pada pakai Sinai, ada 15 ya. Ada 15 Sinai, udah gitu udah dapat bogu sekarang ya. Dulu mah primitif. Apa aja yang ada di jalan kita jadikan Sinai ya. Mulai dari ya ada waktu itu ketua kendonya aja ya, si koor kendonya aja bawa payung. Terus udah gitu yang lainnya tuh kalau saya waktu itu pakai batang singkong. Batang singkong nemu di jalan ini. Wah ini pas juga gitu. Nah itu terus digagangnya di lakban gitu. Jadi udah gitu primitifnya karena tidak ada bogu. Itu kalau mukul meng saja kena kepala. Kadang kalau misalnya udah kena si kepala orang, ini lawannya tuh gak mau berhenti sebelum bisa ngebales. Wah pokoknya harus kena. Ya. Udah ya dari situ. Ya, terus kan di tahun kedua saya jadi core kendo. Tapi si anak klub berikutnya tuh sepi, 1-2 orang doang gitu yang masuk. Tapi itu juga kendonya tetap jalan. Dulu namanya nggak di kendoin, namanya jadi Hado, Himadeno Jiu Kendobu. Jadi rada bebas. Jadi sebenarnya senjatanya ya Jiu, gak cuma Sinai doang. Ada yang make tongkat, ada yang make double stick. Ya macem-macem lah sesukanya gitu. Ya karena yang penting ada kegiatan. Udah gitu dulu gak ada yang ngelatih, gak ada yang masuk BKA. BKA tuh Bandung Kendo Association ya. Nggak ada yang yang berilmunya tuh lagi baru lulus dan lagi kerja di luar. Berarti emang bener-bener sesuai sama namanya ya, bener-bener Jiu, sangat Jiu free banget sih itu. Pokoknya yang penting pukul-pukulan gitu. Pakai bambu juga Jiu. jadi gitu. Latihannya juga Jiu sih ini. Latihannya Jiu, untung aja masih jalan bagus sama BPA. Itulah pentingnya orang dalam. Terus habis itu mulai bener tuh kendo tuh. Mulai ada member yang ikut ke BKA, terus udah ngelatih yang sekarang-sekarang. Betul, sekarang udah ada pelatihnya juga, Sinai udah ada. Jauh banget ya udah berarti. Enak. Nah terus abis itu selain kendo ya cukup rajin lah, sama Henshin yang terakhir. Kalau Henshin sebenarnya minat saya kan dulu kan waktu SMA teater. Pengen lanjut aja teater kan, dari gambar ya karena suka gambar ya teater kayak ya nerusin melanjut teater aja gitu. Kalau kendo ya kayaknya keren main pedang gitu. Semua juga gitu nih yang masuk kendo nih, gak mungkin enggak. Saya ingin pedang-pedangan, gak mungkin enggak. Usoyuna gitu. Kalau Henshin dulu mau nerusin, tapi dulu ada kocaknya. Jadi waktu ospek itu kan ada yang galak-galak tuh. Sekarang namanya Komdis ya. Betul. Terus sebelumnya namanya KB ya. KB iya. Pindah.
Komdis. Sebelum KB itu namanya Shogun. Shogun udah wah. Bener-bener tinggi banget sih itu. Apa kayak samurai gitu. Ini mah langsung Shogun Iya. gitu ya. Itu jadi dulu waktu ospek itu ya kan Shogun kan rajin tuh ya. Maba percepat ininya gitu. Saya kan maba polos yang suka nanyain suka jikosokai ke senpai gitu. Ada nih senpai Shogun nih, saya konnichiwain gitu. Konnichiwa gitu. Terus dia diem aja. Ih, sombong amat. Terus akhirnya tahu kalau dia itu orang Henshin. Jadi tadinya saya mau masuk Henshin, jadi gak jadi masuk Henshin gitu kan. jadi bilang dulu tuh kalau ospek masih ada gaya itu ngirim apa Death Note sama surat cinta. Masih ada tapi di akhir itu. Dulu saya ngirim Death Note-nya ke itu tuh ke Galuh Senpai itu. Walak banget mukanya tuh. Masih ingat lagi namanya sampai sekarang. Iya kan di Henshin. Bareng. Ya, pokoknya bikin Death Note itu beneran bentuk Death Note. Jadi niat banget itu bikin Death Note berbentuk Death Note. Buku hitam itu ada Death Note ya, halaman pertama itu ada bikin rule-nya, tulis sendiri itu. Terus baru di situ apa cara kematian gitu. Enggak sih. Ya gak sesadis gitu, enggak gitu. Ya cuman yang penting poinnya di situ, saya tadinya mau masuk Henshin tapi karena Anda berada di Henshin gitu. Saya tidak jadi. Taunya dia keluar Henshin. Tapi ya ikut juga gitu. Ya akhirnya ya kan karena ya abis ospek justru yang Henshin itu banyak yang Shogun. Kenapa bisa kayak gitu ya? Ya kan latihan acting kan. Justru kalau ospek itu yang berbahaya Shidoin, yang biasanya gak gaul-gaul amat sama Kohai itu Shidoin. Ya sekarang iya nggak ya gitu. Iya, dan yang biasanya deket sama yang angkatan barunya tuh si Shogun itu atau si Komdisnya karena kan ada interaksi langsung. Betul. Karena sebenarnya yang bikin Anda kena hukuman itu Shidoin, nanti diceritakan. boleh. Ya masuk ke Henshin. Ya, dan di Henshin itu ya ada ikut beberapa pementasan lah. Awalnya kayak mentas jadi aktor, terus lama-lama ya yang kan ngasih kesempatan yang lain jadi aktor. Betul. Nah terus saya bikin apa namanya propertinya, kayak bikin pedang-pedangan, pistol-pistolan. Dulu disebutnya Dita Illusion. Apa? Dita Illusion kalau di Henshin. Kenapa Karena kayak gitu? karena bisa membuat sesuatu dari sampah aja gitu kayak ya nanti diberitahu lah kalau masuk Henshin. Intinya bikin suatu properti tapi dari bahan seadanya gitu yang nemu di jalan. Tapi jadinya ya terlihat meyakinkan aja gitu dengan modal minim. Henshin juga udah lumayan lama. Sampai jadi kalau di Henshin itu ya dari angkatan yang tuanya sampai mudanya tuh dulu ya sering main gitu. Jadi ya tetap nyambung juga. Sampai sekarang masih berhubungan di ada grup WA-nya. Udah member Henshin udah kemana-mana tuh senpainya nanti. Ini iklan Henshin juga nih. Kira-kira nih sampai project yang paling berkesan saat senpai masih berada di Henshin tuh. Sampai sekarang sih Henshin. Iya. Cuma saat itu nih, saat senpai masih jadi mahasiswa aktif di sini, yang paling berkesan kira-kira ke project apa nih senpai? Jadi kalau di Henshin itu kan memang ada drama. Jadi kalau misalnya kayak kalau dulu tuh ada namanya Fun Hima Days. Kayaknya sekarang namanya jadi pokoknya ya yang pekan olahraga, pekan seninya yang Proker Himade aja. Betul. Sama ospek kan biasanya ada dramanya tuh. Iya, pas perkenalan. Kaido sekarang namanya. Oh, Kaido. Oh iya, sekarang Kaido namanya. Kaido iya kan. Iya. Kan kalau Henshin ngisi itu. Tapi tiap tahun kan ada drama Bunkasai nih. Jadi yang sebenarnya yang banyak juga yang Henshin itu ikutan drama Bunkasai itu. Kalau drama Bunkasai ini ya karena pementasannya juga pakai bahasa Jepang ya semuanya, jadi latihannya juga lama, bisa beberapa bulan lah, 4-6 bulan. Waktu dulu itu drama Bunkasai itu ada yang judulnya Botandoro, ada Hashire Melos. Jadi tergantung misalnya dari novel Jepang atau novel mana dibuat naskahnya. Kalau saya waktu pertama itu dulu judulnya Jaya Prana.
Yang Jaya Prana itu yang kisah di Bali. Oh. Di Jaya Prana itu ya walaupun bajunya baju-baju tradisional Bali tapi intinya bahasa Jepang gitu. Oh, jadi nggak harus selalu ngambil dari Jepang gitu ya. Tapi dulu saya jadi asisten sutradara bukan jadi aktor. Oh, nah asisten sutradara itu kerjanya ngapain aja sih sampai? Kalau dulu Kalau di Henshin? itu kalau saya bagiannya ini ngatur narasi. Jadi kan nggak semuanya mengerti 100% bahasa Jepang. Jadi tiap pergantian adegan nanti ada narasi yang ngejelasin pakai bahasa Indonesia. Nah itu juga teatrikal juga. Jadi ada ceritanya juga. Jadi kalau dulu ceritanya tuh kayak kakek-kakek cerita ke cucunya bahwa ada cerita legenda Jayaprana gitu kan. Nah selain itu juga si asisten sutradara ini bantu reading. Jadi kan harus apal ya kalau teater mah pasti panggung. Betul. Jadi kita di belakang panggung itu megang naskah. Jadi kalau misalnya ada yang kelupaan nih, kita bilang deh, Jaya Pranawa, Asta gitu misalnya. Asta iya gak kedengeran ya belakang, tapi nyampe aktor mah kedengeran. Ya buat ngingetin aktor begitu. Kalau yang sebelum saya ada Merah Darah Bubat itu bagus itu. Yang apa namanya? Yang Kerajaan Galuh dan Majapahit itu. Terus habis berkesan banget karena 6 bulan itu prosesnya itu. Itu bener-bener lama banget sih. Dan Nguras waktu tenaga. pasti nyampe malam latihannya. Udah gitu di semingguan akhir itu nginep di PSBJ gitu. Nggak tahu sekarang boleh atau enggak. Oh, udah nggak boleh sih sampai sekarang. Jangan ya bahaya. Iya, latihannya juga di aula PSBJ dulu. Nyampe apal kita tuh pokoknya anak Henshin, anak Bunkasa itu kita tahu tuh aturannya nyalain matiin lampu ini. Lampu atas. Gue tahu tuh cara nyalain yang lampu sorot itu tuh yang di ruang lampu sama kan ada 2 lampu sorot lainnya, terus ada mixernya gitu. Iya. Udah nyampe apal di situ. Terus itu ikut yang Jaya Prana, tahun depannya ada lagi Drama Bungasa ikut lagi, yang tahun berikutnya kenapa saya lupa? Oh, ada Kappa. Jadi semuanya tuh ya pakai kayak cosplay Kappa aja gitu. Terus Kappa, habis Kappa tuh ada Batori. Tahu Batori? Boleh nih dijelasin lagi sama Batori itu yang kalau kisahnya tuh ya katanya penyihir wanita ya. Jadi dia tuh supaya cantik dan awet muda itu suka apa namanya? Mandi tapi pakai darah gadis-gadis perawan gitu. Ada ceritanya. Terus habis Batori itu ada yang kisahnya Sasaki Kojiro sama Miyamoto Musashi. Tapi yang di situ mas saya udah gak ikutan. Oh, berarti untuk Henshin ini proyekannya benar-benar banyak banget ya? Iya, dari yang Henshin sama yang Henshin bantu ke Kebun Kasai juga. Berarti kira-kira 1 tahun ngerjain 2-3 proyek gitu ya sampai kalau 4 apa 5 gitu. 4-5. Oh. Tapi karena membernya banyak ya bisa ganti-gantian walaupun ya ada masanya di mana pada gak bisa. Aktornya ya tentu saja ya yang itu lagi tapi kan ya sudah pro begitu. Oh, itu untuk Henshin. Oke. Menarik sih Sempo untuk klub-klub ini. Sekarang masih ada kan tuh Dharma Bunkasai udah gak ada kan? Enggak, sekarang karena Henshin ini lagi masa-masa reviving Reviving ya. Nanti saya mampir ke Henshin. Jadi untuk Henshin sih sekarang terakhir sih tampil di acara Saigonohi Senpai. Yang acara hari terakhir ospek. Nah, ngomongin ospek nih Senpai. Aku penasaran banget sih bedanya ospek zaman Senpai sama zaman sekarang kita-kita ini yang masih muda nih. Jauh mah enggak. Sebenarnya yang poin yang enggak berbedanya kayaknya Mabim Pagi masih ada ya yang sama Mabim Pagi Shidoin. masih ada sama Shidoin yang Dulu saya Shidoin di 2 tahunnya Shidoin. Cuman peran Shidoinnya mungkin enggak kayak dulu. Jadi kalau dulu tuh kan memang masih ada budaya-budaya dari sebelumnya ya ospeknya ya. Masih ada yang dimarah-marahinnya, masih ada ya perlu disiplinnya, perlu pakai baju rapi. Kayaknya sekarang juga masih di situ. Kalau dulu itu habis Mabim Pagi
ya kuliah seperti biasa. Terus si sorenya ada mabim sore. Mabim sorenya juga seminggu bisa 3 kali lah. 3 kali, 4 kali tergantung keperluan. Tapi seru juga kok, isinya nggak ada yang nggak berguna asli. Iya, nggak ada yang nggak berguna harusnya sih. Sama abis itu di akhir-akhir kan yang seiring dengan mabim paginya udah, bengkyo paginya udah selesai, yang mabim sorenya tuh jadi persiapan sidang ketua angkatan gitu. Persiapan sidang. Oh, namanya sidang kalau dulu. Iya, memang sekarang pemilihan doang gitu. Sekarang sih namanya cukup BCKA sih. Cukup ya udah pemilihan BCKA kayak gitu. Dulu namanya sidang ketua angkatan. Dan sidang itu bisa berlangsung lama sampai jam 12 malam gitu. Itu di sidang itu kok bisa ngapain aja sih sampai kok bisa sampai selama itu sampai jam 12 malam? Bisa selama itu ya. Karena pertama sih kan ya seperti biasa kan milih presidium. Betul. Terus presidium tuh dikasih naskah apa kayak draft buat sidangnya gitu. Kan ada pertama tuh ada ART-nya gitu, semacam kayak bahas ada ART gitu. Jadi mulai dari peraturan sidang, terus habis itu kayak bab 1 siapa yang bisa jadi ketua angkatan. Terus nanti keputusannya misalnya harus 60% plus 1, 50% plus 1. Pokoknya aturan-aturan tentang sidang itu ada di draft itu semua. Jadi ada banyak babnya juga, berapa belas gitu. Nanti dibahas satu-satu tuh. Wah, iya sih itu benar-benar makan waktu banget sih. Yang bikin lama nih presidium baca nih. Nah, habis itu misalnya kayak yang bisa menjadi, ini contoh aja ya naskahnya kayaknya gitu. Ketua angkatan adalah mahasiswa swasta Jepang Unpad gitu. Terus habis itu ya, silakan bagi yang ingin mengajukan diri sebagai ketua angkatan silakan maju. Semua senpai maju ke depan. lah gitu. Kan yang mama bingung. Lah kan sedang angkatan 2009 gitu. Mana ini kok senpai pada maju gitu. Terus ya, abis itu diprotes bingung kan gitu. Emangnya kalian nulis angkatan apa di situ gitu? Enggak bener juga gitu. Nah, itu baru satu. Poin berikutnya, pokoknya tiap poin itu pasti ada senpai yang interupsi. Itu harus interupsi dulu kalau mau ngomong. Betul. Apa interupsi. Wah, kalau udah interupsi udah apalagi gitu. Itu ada aja titik koma gitu atau apa gitu. Misalnya soalnya dulu si teks sidangnya itu si peserta juga dibagiin. Oh, hard copy-nya sampai. Hard copy-nya. Ya gak semuanya, tapi kayak misalnya satu ini orang gitu, 4-5 orang bareng gitu. Iya di situ ya dibakar bareng tuh, digoreng bareng tuh, mana yang bisa kita gitu ya. Ya kalau ada yang salah gitu. Wah, dulu mah konfliknya nyampe ada yang ya teriak-teriak lah gitu kayak gak gitu juga kali senpai, lebay langsung senpai. Woi, siapa tuh? Tapi pasti bener-bener hektik banget sih sampai itu kalau misalnya. Udah bukan acting lagi, itu udah betulan. Dan kalau selesai sore mah alhamdulillah banget ini jam 11 jam 12 baru pada selesai. Nah, itu si sidang ketua angkatan itu persiapan sebelum mabim lapangan. Jadi ada mabim lapangan habis itu di lapangan. Jadi dulu tuh di 2009 tuh di markas tentara disebutnya apa ya, yang di Sumedang. Jadi datang gitu pakai ya baju training, ya pakai aksesoris mabim. Udah gitu ya kegiatan yang pertama yang siang-siang yang seru-seru ya. Tapi tetap aja tuh ada tuh shogun-shogunnya tuh pada baris gitu. Cepat jalannya maba gitu, jaga putrinya gitu, biasalah. Nah, terus habis acara itu tidur kan, istirahat kan semuanya kan. Habis itu tengah malam saya udah kepikiran ini yang namanya gini nih, ini pasti malamnya dibangunin, nggak mungkin enggak gitu. Betul. Pasti dibangunin, jadi udah pakai sepatu. Ternyata iya malam dar gitu, bangun langsung shogunnya masuk ke dalam. Disuruh bangun, disuruh langsung kumpul di mana gitu. Yang kocak itu di angkatan saya itu
Ini mah nggak tahu ya. Jadi ada tuh. Ini di kelas saya juga. Ada satu maba cewek yang bawa boneka tentara. Boneka bener-bener Boneka tentara. boneka. Boneka tentara. Ya orang ya maksudnya dimarahin tentara kan mungkin ya takut ya sopan ya. Ini karena dia doyan tentara gitu, apa suka gitu sama tentara gitu ya. Jadi dia sengaja gitu bawa boneka gitu pas ospek gitu. Terus kalau ada tentara sama kocak. So, iya tentu saja yang begitu, yang menonjol begitu itulah incaran utama para shogun. Jadi nanti ada yang intimidasi time-nya tuh ada. Jadi kalau saya dulu tuh kerajinan orangnya, jadi kayak yang nyari tanda tangan tuh Jiko Soka itu udah apa tuh 180-an gitu. Iya, pokoknya dapat banyak aja. Yang seangkatan sendiri, lain angkatan, terus tidak berdosa kan dulu kan kalau misalnya nggak pakai kemeja kan dicatat poin. Jadi Betul. si Doin tuh nyatet poin kesalahan. Nanti dicurhatin nih. Nih yang banyak dosa nih si baby nih gitu. Nanti malamnya nih nanti dipanggil 1 lawan 1 sama si shogunnya itu. Itu pas malam Mabim yang di tentara itu. Iya. Jadi kan tadi dibangunin tuh. Dibangunin terus nanti dibagi kelompok jalan-jalan ke pos 1. Pos 1 masih nyantai gitu kan. Masih kayak apa ya mungkin ke Himadean atau apa lupa waktu itu materinya. Terus ke pos 2. Kalian udah capek ya gitu. Terus datang tuh yang kakak-kakak yang logistik bawa gelas isinya apa tuh seger banget baunya tuh bau melon gitu kan Nutrijel melon ya. Dibagiin gitu. Silakan minumnya bareng ya gitu. Pas minum pada dimuntahin semua pahit kan. Wah, pas dimuntahin langsung yang sugun-sugun keluar. Bras, kenapa dimuntahin gitu. Kalian tahu gak manfaatnya botol wali? Wah. Bukan kalian tahu gak ya Pak ya? Itu tuh buat kalian gitu. Botol wali itu biar kalian tidak masuk angin, tidak kena nyamuk. Emang iya khasiatnya gitu, emang gitu. Sekarang tanggung jawabnya gimana tuh? Mulai tuh si ketua kelompoknya tuh di ini. Ya pokoknya disuruh nyari solusi. Paling ujungnya kalau gak semua ketuanya yang minum ya paling push up lah. Oh pada ini ya minum terus pada push up. Terus pindah ke pos 3. Paling seru yang di pos 3 itu. Jadi di pos 3 itu yang yang intimidasinya bukan cuma shogun doang, tapi dari senpai dan dai senpai. Jadi memang sudah tidak beraturan. Dan di sini yang pihak yang menonjol itu ditarik satu-satu. Jadi dipisah. Misalnya satu kelompok nih 7 orang nih satu barisan. Itu tuh tiap shogunnya itu udah tahu nih mau ngincer siapa. Oh, gua ngincar anak ini ya, gitu. Dan itu tergantung tadi yang dosa yang dicatat si Doin. Jadi misalnya tadi ada yang bawa boneka, kena banget itu. Oh siapa gitu. Ada yang waktu itu teman saya juga nih, dia kan disuruh pakai sepatu ya, suruh pakai celana panjang, enggak dia pakai celana pendek, pakai sendal jepit. Udah. Tapi kata dia sengaja. Jadi kalau gak gini gak seru kata dia. Iya bener kalau orangnya lucu. Kemarin baru ya apa kalau gak gini gak seru. Itu pas di lapangannya katanya. Jadi si dai senpainya tuh ngambil sendal dia nih. Ini sendal mau gua lempar ke muka lo apa gua lempar jauh-jauh. Terus dia jawabnya apa? Lempar aja senpai tapi jangan jauh-jauh. Gak tahu habis itu apa. Kayaknya paling push up 100-200. Terus kalau misalnya ada si shogun yang sporty nih ya, tadi yang ngajak nantangin nih, kamu tahu kesalahan kamu apa gitu? Ngerokok. Kalau misalnya gak tahu, si shogunnya lebih tahu. Misalnya dia gak sadar nih, dia tuh pernah lupa gak make apa, pernah bolos berapa kali. Shogunnya tahu, dikasih tahu sama si Doin. Nih anak ini suka ngerokok, gak pernah bawa ini, gak nugas ini, ntar jadi shogunnya punya bahan gitu. Dan itu gak cuma yang paling bandel, yang paling rajin juga kena. Serius, itu mah bener-bener semuanya kena ya? Iya, kenapa yang rajin kena? Dosanya apa? Dosanya adalah kenapa kamu tidak ngajak teman-teman kamu? Sebal sekali bukan? Gitu.
simulasi Senpai Chaos. Terus timnya disuruh barikade ngelindungin maba gitu. Wah, ntar ada senpai yang mau merusuh gitu tuh. AKB 48 itu ya waktu saya ngajuin itu, saya kan presentasi gitu. Pada lirik lagu AKB 48 gitu. Ini kan bacanya AKB 48, AKB 48 diprotes sama Panandang. AKB 48.